Halo semuanya, welcome to my channel. Pada video kali ini aku akan membahas tentang bahaya narkoba. Oke, simak berikut ini. Jadi, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri, dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut. Nah, secara terus-menerus, pengertian narkotika menurut Undang-Undang atau UU nomor 22 tahun 1997 adalah berikut ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Nah, semua istilah ini, baik narkoba atau nafza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Nah, menurut pakar kesehatan narkoba, sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi, atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nah, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau nafza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu telah disalahgunakan, pemakaiannya yang telah di luar batas dosis. Nah, yang pertama itu kan tadi membahas tentang psikotropika. Nah, jadi golongan psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan pelaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Nah, pemakaian psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan, namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, bahkan menimbulkan kematian. Nah, efek dari pemakaian psikotropika sendiri yaitu zat ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama
tanpa pengawasan dan pembatasan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, adapun jenis-jenis narkoba yang termasuk psikotropis. Yang pertama ada ekstasi atau ekstisi. Ekstasi atau ekstisi ini adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Senyawa hyperlink atau dalam bahasa kimia. Cara kerja ekstasi. Nah, kokain sendiri adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun koka yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara atau teknik diminum, dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya. Nah, kenikmatan menggunakan kokain hanya dirasakan sebentar saja, yaitu selama 1-4 menit seperti rasa riang gembira, tambah pede, terangsang, menambah tenaga dan stamina, sukses, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah 20 menit, semua perasaan enak itu akan hilang seketika, berubah menjadi rasa lelah atau capek, depresi mental, dan ketagihan untuk menggunakannya lagi dan lagi sampai mati. Nah, efek psikologis atau mental spiritual yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kokain secara terus-menerus adalah darah tinggi, sulit tidur, bola mata menjadi kecil, hilang nafsu makan atau kurus, detak jantung jadi cepat, terbius sesaat, dan sebagainya. Nah, bentuk garam kokain itu yang pertama itu mudah larut dan dihirup. Adapun yang bentuk basah itu yang pertama itu tidak mudah larut dan bentuknya itu apa ya, bentuk rokok gitu ya. Nah, adapun pengaruh kokain pada otak itu antara lain tekanan darah itu menjadi naik, denyut jantung juga naik, stroke, mual, sakit kepala, berkeringat, sesak nafas, susah tidur, anoreksia, dan adiksi. Nah, yang kedua, sabu-sabu. Narkoba jenis psikotropika ini berbentuk kristal seperti gula, tidak berwarna dan berbau. Nah, dalam bahasa medis lebih dikenal dengan nama metafetamin. Nah, jenisnya itu antara lain gold river, coconut, dan kristal. Namun, ada juga yang berbentuk tablet. Sabu-sabu juga dikenal dengan julukan glass, quartz, heroin, and ice cream. Nah, obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu bergantung pada obat bias itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Nah, cara pemakaiannya itu dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Nah, kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong atau sejenis pipa yang di dalamnya berisi air. Nah, air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Nah, ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu-sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan dari aluminium foil yang terhirup. Nah, efek yang ditimbulkan itu antara lain si pemakai itu bisa menjadi bersemangat,
gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan fungsi otak terganggu, bahkan bisa berakhir dengan kegilaan, paranoid, dan gangguan hati atau liver. Nah, gejala pecandu yang putus dari obat itu yang pertama, cepat marah, tidak tenang, cepat lelah dan tak bersemangat, lesu, letih, dan ingin selalu tidur terus. Kemudian, zat adiktif. Zat adiktif lainnya di sini adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol, terus metanol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut. Nah, seringkali pemakaian rokok dan alkohol, terutama pada kelompok remaja usia 14-20 tahun, harus diwaspadai orang tua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya. Nah, golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya itu ada narkotika alami, obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu, karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Nah, bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun loka. Kemudian yang kedua itu ada narkotika sintetis atau semi-sintesis narkotika. Nah, jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghitung rasa sakit atau analgesik. Nah, contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dextropopaxifen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada narkotika semi-sintetis atau semi-sintetis yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya. Seperti heroin, morfin, kadein, dan lain-lain. Adapun efek-efek dari pemakaian narkoba sendiri yaitu yang pertama halusinasi atau halusinogen. Nah, efek dari narkoba bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya kokain dan LSD. Yang kedua, stimulan. Nah, efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti otak bekerja lebih cepat dan kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga atau untuk sementara waktu dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, adiktif. Nah, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya meninggal dunia. Nah, maka dari itu, karena kita udah tahu tentang narkoba itu apa, terus jenis-jenisnya itu apa, terus dan yang paling penting itu tentang bahaya narkoba itu seperti apa, terus efek dari narkoba itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita
sebagai anak muda, pokoknya jangan sampai benar-benar mendekati yang namanya narkoba. Jangan pernah mendekati yang namanya narkoba. Oke. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan pada video kali ini, and see you.